Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kita lanjutkan materinya. Kita sampai di kuantor ya. Kuantor ini simbol dalam logika yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Ada dua, eksistensial dan universal. Eksis itu ada, universal itu semuanya ya. Kita bahas satu-satu. Yang eksistensial ini simbolnya seperti huruf E dibalik. Ini terdapat atau ada elemen A demikian sehingga sifatnya P ya. Ini seperti E ini elemen ya. Ini juga terdapat atau ada ya. Nah, kalau yang universal simbolnya A kebalik. Untuk semua, untuk setiap, untuk sembarang X dengan X elemen A dengan sifatnya P. Nah, kalau negasinya jadi kebalikannya. Kalau negasinya yang eksis ya universal, P-nya tinggal di not ya. Yang universal not-nya eksisnya, tinggal di not-nya P. Contohnya ini terdapat yang berambut keriting, jadi sifatnya rambutnya keriting terdapat. Negasinya terdapat berarti semua atau setiap. Mahasiswa yang sifatnya tidaknya, not-nya P-nya berarti yang tidak keriting ini ya. Oke, saya pikir ini paham ya. Ini lebih mudah. Kita lanjut. Jadi mencari negasi itu tinggal dilihat, ini konteksnya yang merah nih ya. Setiap mahasiswa mengerjakan tugas, mereka dan dosen hadir. Ini berarti gabungan dengan dan. Negasinya setiap apa? Terdapat atau ada ya. Negasinya P-nya ini pernyataannya mahasiswa mengerjakan tugas dan dosennya hadir. Negasinya dan apa? Nah, cari sendiri ya. Oke, jadi negasi dari yang setiap, kemudian negasinya pernyataannya ini. Ya, paham ya? Nah, karena itu tugas jadi tidak saya kasih jawabannya lengkap. Saya kasih rambu-rambunya aja. Berikutnya argumen. Argumen adalah penegasan suatu kesimpulan atau konklusi dari pernyataan yang telah diketahui nilai kebenarannya. Jadi ini misalnya konklusinya Q-nya, premisnya P-nya. Jadi argumen itu ada beberapa premis, kemudian ada ini penghubungnya jika maka, ini kesimpulannya, konklusinya. Jadi ada premis, ada konklusi, ini satu argumen. Ini contohnya argumen, kemudian membuktikan validitas sama dengan tadi, dibuktikan kevalidan. Kalau yang argumen, beberapa premis ini diberikan notasi hubungnya dan N ya. P1, N, P2 sampai Pn, ini N-nya di N semua, baru di if then sama Q. Ini pembuktiannya boleh pakai tabel, boleh pakai pohon semantik, boleh pakai pengandaian. Ini pakai pengandaian. Nanti kita bahas yang di PowerPoint biar lebih mudah ditulis tangannya. Nah, ini yang argumen. Kemudian, ini yang tugasnya. Ini berarti pernyataannya P-nya, jika hari hujan maka Q-nya Ali akan sakit. Kemudian hari ini tidak hujan ya, berarti negasinya ini P. Kesimpulannya Ali tidak sakit. Jadi ini pernyataannya ditulis simbol dulu. If ini N hari ini tidak hujan ya, maka if then Ali tidak sakit. Nah, tinggal dibuktikan dengan pohon semantik boleh, pakai tabel boleh, pakai pengandaian juga boleh. Oke, kita lanjut yang di PowerPoint ini. PowerPoint ini, bentar ya, saya set slideshow dulu. Ini logika proposisi sama yang kemarin, yang tadi ya. Oke, bisa ya, lewat ya. Nah, kemudian proposisi ini ada nilai kebenarannya, bisa benar, bisa salah ya. Bisa dilambangkan dengan huruf pernyataan P, Q ya, R ini. Konjungsi, disjungsi, ingkaran tadi sudah ya. And, or, negasi ya. Ini kombinasi dari beberapa pernyataan, ini berarti proposisinya majemuk. Ini contoh proposisi yang majemuk ya. Nah, ini juga masih proposisi, ditulis dalam simbol.
Jadi ini kalau dibuat simbolnya seperti ini. Pemuda ini itu tinggi dan tampan. Jadi ada dua sifat ya, tinggi dan tampan. Jadi P and Q. Ini tinggi tapi tidak tampan. Nah, jadi pernyataannya P-nya ini tinggi tapi tidak tampan. P dan tidak Q. Dan seterusnya ya, saya pikir bisa ya. Tapi tadi sudah ya kita bahas ya. Yang N itu hanya ini tadi pakai BS, sekarang pakai TF, true and false. Jadi kalau N ini hanya bernilai true kalau semuanya benar. Jadi harus kalau bisa dihafalkan ya. Ini kalau N ini kuncinya ya, kalau OR kuncinya ini. Salah-salah baru salah semua. Kalau negasi tinggal kebalikannya. Nah, ini contohnya tabel kebenaran. Jadi kalau pembuktian ini valid atau tidak, boleh pakai tabel lengkap seperti ini ya. Kalau ada yang salah ya, berarti tidak valid. Valid itu semuanya harus benar, sorry. Kalau ada yang salah berarti tidak valid. Kemudian valid atau tautologi itu sama ya. Semuanya true. Nah, ini baru tautologi. Kontradiksi kalau semuanya salah, false. Jadi ini dikerjakan yang dalam kurung dulu. Ini OR dulu, baru dinegasi. Ini N dulu, baru hasil N di N dengan negasinya ini. Kemudian proposisi yang ekuivalen itu harus sama hasilnya. Jadi misalnya ruas kiri dan ruas kanan seperti ini. Nah, ini dibuktikan ekuivalen atau tidak, berarti dicek semua tabelnya. Pakai tabel bisa, pakai peluang semantik bisa. Ini negasi PNG hasilnya ini ya, negasi P or negasi Q hasilnya ini. Persis sama berarti ekuivalen. Ini hukum-hukum aljabar proposisi yang untuk membuktikan hukum identitas. Kalau OR itu kuncinya tergantung P-nya ya. Kalau P-nya benar maka hasilnya benar. P or false hasilnya P ya. Kalau P-nya salah ya hasilnya salah. Jadi tergantung P-nya. Kalau N dengan true, nah ini juga tergantung P-nya. Kalau P-nya benar, ya benar. Kalau P-nya salah, di N ya salah ya. Kalau hukum 0, ini jadi nanti kalau membuktikan suatu pernyataan itu tetap ada, nah ini ditambahi F atau T. Seperti ini ya. Kalau mau dihilangkan P-nya, nah ditambahi F atau T seperti ini. Ini kan P-nya hilang, pernyataannya hilang. Nah, ini juga pernyataannya bisa hilang. Ini beberapa hukumnya. Kemudian, jadi kalau kalian misalnya membuktikan tidak bisa dengan penjabaran hukum-hukumnya, bisa pakai tabel boleh, asal soalnya membolehkan ya, bebas ya. Kalau soalnya minta cara tertentu ya pakai cara itu. Ini hukum-hukum berikutnya. Nah, ini proposisi bersyarat if then ya. Jadi ada syaratnya, jika P maka Q. Jadi P dulu harus terjadi baru ada Q-nya. Jadi P-nya disebut hipotesis, antecedent, premis atau kondisi. Q-nya konklusi atau konsekuen. Jadi syaratnya P, hasilnya Q. Contohnya ini ya. Nah, ini if then biasalah sudah tahu ya. Cara menuliskan if then itu bisa pakai koma, jika nggak pakai maka ya. Mengakibatkan ini ya. Jadi ini dalam bahasa Indonesia, bahasa tulisan, bukan simbol ya. Jadi seperti ini, ada jika maka, ada pakai koma, mengakibatkan, jika, hanya jika, syarat cukup, ya syarat perlu, ya, bila mana, itu if then. Sama dengan if then. Contohnya ini contoh if then ya. Nah, ini saya pikir bisa dibaca sendiri, dipahami sendiri. Yang jelas ada syaratnya, ada hasilnya. Nah, ini tabelnya implikasi yang harus dihafalkan yang beda ini ya. Ini yang true, if then false, hasilnya false. Yang lainnya true. Kemudian misalnya ini, dalam implikasi ini dipentingkan nilai kebenarannya premis dan konsekuen, bukan hubungannya. Jadi nggak nyambung nggak apa-apa, karena ini kan model matematik ya. Jadi hanya logikanya.
Jadi 1/1/2 benar, maka Paris ibu kota Prancis, benar maka benar, hasilnya benar ya. Jadi tidak harus nyambung pernyataannya, walaupun di realnya ya harusnya nyambung, tapi kalau ini pernyataan matematis tidak harus nyambung ya. Yang penting nilai logikanya, karena kita belajar logika. Nah, berikutnya varian proposisi bersyarat. Ini ada converse, jadi kalau biasanya PV ini dibalik JP ya. Inverse ini berarti negasinya. Kontraposisi, jadi yang tadi kebalik dikasih negasi. Kemudian ini contohnya. Ini suruh mencari converse, inverse, kontraposisi. Jadi tinggal dicari P-nya mana, Q-nya mana, tinggal disusun kalimatnya ini. Jadi kalau converse Q maka P dibalik ya. Mohon maaf kalau banyak suara-suara lainnya karena rame di sini. Biconditional ini biimplikasi. Jadi ini nilainya akan true kalau sama. True atau true, false juga true. Jadi kalau nanti pengandaian diandaikan salah itu ada dua. Ini sama ini ada dua. Ini pernyataannya jika itu bisa artinya dua arah. P maka Q dan jika Q maka P, ada dua arah. Ini bahasa Indonesianya kalau biimplikasi bisa seperti ini, jika syarat perlu cukup, jika maka sebaliknya ya. IFF ini if and only if ya. Proposisi majemuk adalah biimplikasi. Ya, ini kalimat Indonesianya, bahasa Indonesianya ya. Jika syarat perlu cukup ya. Maka ya, dan sebaliknya. Jadi kalau jika maka saja itu implikasi, kalau ada sebaliknya berarti biimplikasi. Nah, seperti ini IFF itu berarti if and only if. Nah, oke, kita lanjut yang tadi pembuktian validitas. Ini dibuktikan menggunakan tabel tadi sudah ya, tinggal dilengkapi tabelnya P dan Q, berarti ada karena BS ada dua kemungkinan B atau S, ada dua pernyataan P dan Q, berarti 2/2 ada 4 baris kalau pakai tabel. Kalau pakai pohon semantik tadi ya, pohon semantiknya berarti dari P-nya benar dulu dan P-nya salah. Kalau P-nya benar, OR itu diingat, kalau OR itu hanya salah atau salah yang hasilnya salah. Jadi kalau di sini P-nya benar, ini benar ya, hasilnya pasti tidak salah. Artinya di sini pasti benar. Jadi mau Q-nya apapun selalu nilainya benar. Jadi cukup ditulis benar ya, karena Q-nya B atau S tetap hasilnya B. Beda sama yang di sini S. Kalau P-nya S di sini, kalau ini S salah, tapi kalau ini B benar kan? Ya, jadi ini belum tentu, karena belum tentu maka harus wajib ditulis cabangnya. Ini cabangnya berarti ada lagi Q ya. Untuk Q yang Q salah sama Q benar. Ya, tinggal dipasangkan. Kalau Q-nya benar, P-nya salah dan benar hasilnya. Kalau dan itu hanya benar dan benar yang hasilnya benar. Jadi kalau Q-nya benar, P-nya salah dan benar hasilnya bukan ini ya, jadi salah ya, salah. Not-nya salah. Di OR sama P-nya S. S OR S hasilnya apa tadi? P-nya S, hasilnya ini S, not-nya berarti benar ya. Salah OR benar, berarti benar ya. Benar. Kemudian kalau Q-nya S, P-nya S,
SNS hasilnya SNS S ya, S notnya B, P-nya S or B hasilnya, or itu hanya SS yang S, hasilnya berarti B. Nah ini hasilnya B semua, artinya valid. Ini cara pakai tabel, pakai pohon semantik. Kalau kita pakai pengandaian, ini tulis lagi ya, P or not P and Q. Ini yang menentukan valid atau tidak operator yang paling luar, itu ini, or-nya ini. Karena ini kan di dalam, ini dulu, di negasi baru ini. Jadi yang menentukan finalnya ini, or-nya ini. Kalau pakai pengandaian, itu diandaikan salah. Diandaikan salah ya. Artinya hasil akhirnya itu S. Nah, ini yang menentukan hasil akhirnya yang di sini. Ini diandaikan salah. Or itu salah kalau S or S ya, salah. Artinya kalau ini hasilnya harus salah, berarti di sini harus salah. Ini harus salah, ini juga harus salah. Nah, ya kan? Ini salah, ini salah. Hubungannya ada apa? Bu bisa Bu? Bisa? Enggak. Bisa. Lanjut ya, sorry ada iklan. Jadi kalau ini notnya S, artinya hasil di sini kan harus B ya, harus benar karena notnya S. Nah, kalau B itu P-nya harus apa? P sama Q ini dilihat. N itu hanya ketemunya B kalau B sama B. Ini ya. Nah, artinya ini tuh harus, kalau ini hasilnya B, P-nya harus B, Q-nya juga harus B. Nah, dilihat ada kontradiksi. Ada ini P-nya B, padahal di sini P-nya S. Nah, ini artinya ada kontradiksi. Jadi kalau pengandaian itu diandaikan salah, kemudian dicari kontradiksinya. Kalau ada kontradiksi, maka pernyataannya valid. Kalau tidak ada kontradiksi, tidak valid. Jadi ini yang pakai pohon, ini pakai pohon semantik ya. Ini yang pakai pengandaian. Nah, berikutnya menentukan validitas argumen. Ini tadi yang pakai koma-koma ya. Ini kalau menentukan validnya berarti kita tulis dulu simbolnya. If P then Q. Pakai koma itu berarti dihubungkan dengan kalimat logikanya dan. If Q then Q then R. Ini premisnya, konklusinya if P then R. Nah, ini berarti paling ringkas pakai pengandaian ya. Diandaikan dulu salah. Jadi diandaikan. Jadi pengandaian itu pengandaiannya harus salah. Tidak boleh diandaikan benar ya, karena itu sudah prosedurnya. Oke, kalau hasilnya salah, dilihat operator yang paling menentukan. Ini di dalam ya kan? Yang paling menentukan ini. Nah, ini artinya kalau hasilnya if then-nya salah. Ini kalau salah, if then itu hanya bernilai salah kalau apa? Jadi if then itu kalau B, if then S, hasilnya S ya. Jadi kalau if then itu hasilnya salah, harus di depannya ini. Ini yang menentukan kan ini ya, notasi N-nya ya.
ini harus benar. Kemudian yang berikutnya ini harus salah. Yang ini harus salah. Nah, kalau di sini harus salah, ini kan implikasi juga sama nih. Hasilnya kalau salah di depan harus B, ini harus S. Artinya ini harus B, ini harus S. Nah, kita lihat yang depan. Kalau N itu harus benar. N itu kalau benar dan benar ya, baru ketemunya benar. Jadi kalau hasil N-nya benar, ini depan belakangnya harus B semua. Artinya ini operasinya if then ini ketemunya harus benar. Ini pun juga harus benar. Kalau kita pasangkan yang kita sudah punya nilai kebenarannya, P-nya benar, R-nya salah. P-nya kita pasangkan B, R-nya kita pasangkan S. Nah, coba kita lihat. Ini Q-nya harus apa biar hasilnya B kalau di sini S. Kalau implikasi depannya B dengan S hasilnya S. Nah, ini yang diminta B hasilnya. Berarti di sini nggak boleh B, harus S ya. Ini juga sama. Nah, kalau benar, Q-nya berarti apa? Kalau depannya benar, kemudian salah, hasilnya salah. Ya, ini yang diminta benar. Berarti yang di sini tidak boleh salah kan? Ini harus benar. Dilihat ada kontradiksi? Oh, ini ada kan, Q-nya salah, di sini Q-nya benar. Ada lagi yang kontradiksi enggak? Tadi R-nya dipasangkan, P-nya dipasangkan ya. Jadi Q-nya kontradiksi. Jadi kontradiksinya di sini. Ada kontradiksi. Nah, artinya pernyataannya valid. P-nya pernyataan ya. Pernyataannya valid. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Modus ponen. Ponen ini P maka Q ya premisnya, kemudian ada premis lagi P, hasilnya konklusinya Q ya, ponen. Kemudian tolen. Kalau tolen ini sama P maka Q, tapi premis berikutnya negasi Q, konklusinya negasi P. Kalau silogisme negasi nggak ada negasinya, sorry. Implikasi P if then Q, kemudian premis kedua Q and if then R, konklusinya P sama R. P if then R. Jadi ada ponen, tolen, silogisme. Ya, masih ingat? Tolens, ponen, tolen, silogisme. Ini yang silogisme disjungtif, jadi pakai or ya. Ini P or Q, kemudian ada premis negasi P, hasilnya Q. Jadi kalau or, itu milih ya. Kalau tidak P berarti milihnya Q. Kemudian, oke sudah, ini tinggal tugasnya. Tinggal dicari kesimpulannya, berarti harus kalian tentukan P-nya apa ya. Jika dia siswa SMA, ini pakai jika maka ya. Pernyataannya siswa SMA, dia siswa SMA. If then dia berseragam abu-abu, putih abu-abu, berarti Q-nya berseragam abu-abu, putih abu-abu ya. Kemudian ada premis kedua, Andi tidak berseragam putih abu-abu. Kalau ini tadi P, berarti ini negasinya, kalau tadi ini P depan, ini Q ya. Ini Q, berarti ini negasi Q ya. P maka Q, negasi Q. Hasilnya apa? Nah, cek tadi ya, silogisme, ada ponen, tolens ya. Gitu ya, kira-kira ya. Bisa dipahami? Mudah-mudahan membantu. Sampai ketemu lain kesempatan. Selamat belajar, jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.